Realme is good, but for fierce competition like this, like right now, you have to bring more than good stuff on the table. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan di video kali ini, gue pengen ngomongin mengenai smartphone ini. Ini adalah Realme X50 Pro. Jadi, ini adalah X50 Pro dari Realme, dan ini adalah smartphone flagship 5G pertama dari Realme Indonesia. Mengusung tagline Speed of Future, dan memang smartphone ini menurut gue future proof, karena ini 5G ready dan juga support untuk Wi-Fi 6. Jadi, meskipun 5G belum ada di Indonesia, tapi smartphone-nya ini sudah support. Jadi, sewaktu-waktu diberlakukan, ini siap. Kalau kalian nyalainnya sekarang, ini hanya mentok di 4G aja, belum 5G. But this phone is future proof, seenggaknya di atas kertas. Realme X50 Pro ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 865 5G dengan RAM 12GB LPDDR5 dan storage 256GB UFS 3.0. Dan gue suka banget dengan kombinasi ini karena ini memang sebuah kombinasi flagship kalau menurut gue. Jadi kalau ini diklaim sebagai flagship, yes, the combination is flagship level. Flagship memang seharusnya seperti ini, mulai dari prosesornya yang bisa gue bilang salah satu yang terkencang pada saat ini, and it's powerful, no debat. Kemudian RAM-nya yang juga gede banget, 12GB dan LPDDR5 juga, generasinya lebih maju dari kebanyakan smartphone lain. Sehingga kalian bisa multitasking sampai ke level foya-foya. Jadi kalian bisa buka aplikasi berat, misalkan kayak video editing, dan sambil buka Google Chrome gitu, yang memang makan RAM gede gitu ya. Silahkan aja, kalian bisa jajal di sini, dan juga storage-nya 256GB, dan gue apresiasi meskipun ini bukan angka yang spektakuler, gue apresiasi karena ini adalah UFS 3.0. Dan ini memang terbukti cepat dalam membaca dan juga menulis data. Gue jajal ini pakai PC Mark for Android dan dapat hasil storage benchmark yang bagus. Untuk gambaran, smartphone ini punya kemampuan membaca dan menuliskan data 2 kali lipat lebih kencang dibandingkan smartphone mid-range yang saat ini beredar. Jadi jelas ini menunjukkan kelasnya, ini levelnya berbeda, ini flagship. Kemudian lanjut, sekarang kita bahas mengenai layarnya. Layar dari smartphone ini menurut gue masih bisa mendapatkan apresiasi, karena gue cukup puas dengan layarnya yang Super AMOLED 90Hz berukuran 6,44 inci. Gue salah satu orang yang termasuk tidak terobsesi dengan layar harus 120Hz atau bahkan lebih. Karena aktualnya di saat kondisi 120Hz terus-terusan, smartphone itu bisa mengkonsumsi daya yang juga besar banget. Jadi menurut gue refresh rate 90Hz bisa memberikan smoothness yang cukup, dan juga ketika bermain game bisa memberikan responsiveness yang juga lebih tinggi dibandingkan smartphone lain. Cuma ya untuk sebuah flagship pada tahun 2020 ini, menurut gue 90Hz di layar itu bukan hal yang spesial, biasa aja. Kemudian karena layarnya ini adalah Super AMOLED, jadi punya fitur Always On Display dan juga ada OC Vision Effect untuk optimalisasi playback video, apalagi kalau kalian putar video dari sosial media. Dan juga bisa fingerprint di layar. Dan untuk lock systemnya, smartphone ini mendukung biometric lock system, jadi ada fingerprint di bagian layar yang menurut gue responsif dan cepat, kemudian juga ada face unlock yang akurat. Tapi security di smartphone ini nggak cuma itu, karena di sini ada personal information protection, payment protection, sampai perlindungan untuk keyboard agar nggak nyimpan password yang kita ketik. Dan semua ini adalah bawaan dari Realme UI, dan ini patut diapresiasi. Dan sekarang kita bahas mengenai kameranya, dan kamera di smartphone ini jumlahnya ya cukup banyak, 4 di belakang dan 2 di depan. Untuk kamera belakangnya ada 64 megapiksel quad kamera yang terdiri dari 64 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel telephoto lens kamera, 8 megapiksel macro ultra wide angle kamera, dan 2 megapiksel black and white lens kamera. Dan untuk kamera depannya ada kamera 32 megapiksel dan 8 megapiksel super wide angle. Gue menjajal kamera dari smartphone ini dan sejujurnya gue suka dengan kemampuan AI-nya. Karena bisa membuat skin tone jadi terlihat lebih baik tanpa menghilangkan sisi naturalnya. Kalau kita bicara seberapa agresif beautification yang ada di smartphone ini, mungkin akan banyak pendapat karena memang tergantung selera. Dan dari hasil di sini menurut gue sih masih cukup oke, masih cukup bisa ditangkap dengan baik detailnya, bahkan jika dipakai foto normal sehari-hari, hasilnya cukup bagus. Mungkin ini juga karena bantuan dari sensornya, Samsung ISOCELL GW1, yang memang menggabungkan 4 piksel menjadi 1 piksel besar, sehingga resolusi dan kualitas gambar jadi lebih baik. Kemudian gue juga menjajal hybrid zoom 20 kalinya dan menurut gue oke lah, hasilnya masuk dalam kategori cukup karena menurut gue memang inilah sebuah fitur yang harus ada di sebuah flagship dan ya, ini tidak spesial karena memang seharusnya ada. Dan kemudian juga ada lensa 119 derajat ultra wide angle serta yang menjadi andalan dari Realme yaitu adalah Nightscape 3.0 dan menurut gue hasilnya masih oke lah. Hasilnya terang di kondisi minim cahaya dan ada dua mode yaitu adalah mode tripod dan mode biasa di mana penggunaannya tergantung kalian lagi handheld atau pakai tripod.
Kemudian untuk video, ini bisa merekam hingga 4K 60 fps di kamera belakang, and that's good. Selayaknya flagship memang seperti ini, dan ada stabilisasi yang menurut gue jempolan banget, dan gue nggak ada keluhan yang berarti untuk kamera belakangnya. Namun sayangnya, untuk kamera depannya, meskipun kameranya ada dua, ini cuma sampai di 1080p, 30 fps, bahkan kalau kita nyalain beauty mode-nya, atau yang bisa mempercantik mukanya, itu drop lagi sampai 720p atau 720p. Dan bahkan menurut standar YouTube ya, yang baru, 720p itu bukan HD loh. Jadi, ayolah Realme, ayolah. Untuk bagian ini, gue agak kecewa karena smartphone di middle range aja can do better than this, so ya. Dan gue melalui video ini pengen mengapresiasi Realme karena tanpa ragu membawa flagshipnya masuk ke Indonesia. Tapi menurut gue harus ada yang diperhatikan, yaitu adalah ada pride dari flagship yang harus dijaga, terutama dalam hal kamera. Karena gue memang concern banget sama hal ini, dan anggap aja gue adalah segmentasi pasar di mana orang yang senang bersosial media, senang bikin vlog, orang yang senang bikin konten pakai smartphone, terutama konten tentang dirinya yang menggunakan kamera depan gitu. Jadi ya, ini agak gue sayangkan. Karena kalau hasil foto menurut gue bagus, dan gue rasa orang-orang juga setuju kalau hasil foto kamera depan, Realme is good. But for fierce competition like this, like right now, you have to bring more than good stuff on the table. But anyway, lanjut aja kita bahas mengenai performa dari smartphone ini. Untuk hasil benchmark grafis untuk gaming, jelas ini bisa mendapatkan FPS yang bagus dalam memproses penggunaan OpenGL Embedded System 3.0. Dan begitupun juga di saat aktual dipakai main game, ini jelas nyaman banget, terutama untuk main game kayak PUBG Mobile. Ya, ini no debat lah, bagus. Kelancaran bermain juga nggak keganggu, jelas ini semua berkat prosesor Snapdragon 865-nya. Nggak ada keluhan sama sekali. Paling yang sedikit mengagetkan buat gue adalah hasil battery benchmark-nya, yang mendapatkan angka 10 jam untuk hasil pemakaian optimal secara non-stop dengan layar menyala. Memang setelah 10 jam itu masih tersisa baterai 20% untuk masuk ke power saving mode, tapi ekspektasi gue sebenarnya di atas 12 atau 13 jam lah paling nggak. Jadi ketika dapat angka 10 jam gue agak kaget, jadi ya mungkin pemakaian atau durasi dari smartphone ini ketika kalian pakai di kondisi berat gitu, di kondisi layar menyala secara non-stop, kayaknya tidak terlalu lama. Tapi jangan khawatir, kalau kalian mau charge smartphone ini, menurut gue ini cepet banget. Karena gue udah menguji smartphone ini ketika di charge dari low bat 18% sampai full 100%, ini hanya memakan waktu 30-35 menit aja. Dan ini berkat Super Dart 65 watt flash charge. Jadi, kalaupun smartphone kalian low bat, menurut gue nggak ada masalah, langsung ngecharge aja. Setengah jam penuh lagi, buset, cepet banget. Dan ini adalah salah satu hal yang paling gue suka dari smartphone ini sebenarnya. Pengisian daya yang cepat itu sangat-sangat nyaman. Dan ngomongin tentang kenyamanan, terutama pada saat main game, ini banyak orang yang mengeluhkan smartphone-nya panas dan membuat tidak nyaman ketika bermain game. Dan Realme punya sebuah inovasi yang namanya ini keren banget. Vapor Cooling Pro 5 dimensi. Wah, gokil nggak tuh namanya? Keren ya? Jadi ini memungkinkan kinerja pembuangan panas yang lebih tinggi, dan diklaim peningkatan dari generasi sebelumnya adalah 339%. Gokil nggak tuh? Efeknya apa? Ya jelas prosesornya ini jadi bisa kerja lebih optimal dengan durasi yang lebih lama dan suhu yang lebih kejaga. Dan itu tadi adalah pembahasan mengenai dalamnya, sekarang kita bahas mengenai luarnya. Untuk desain ini menurut gue cukup tradisional untuk di tahun 2020 sebenarnya. Hal yang sesuai dengan tren itu paling cuma ya warnanya yang memang frosted finish. Untuk layout, bentuk, dan yang lain ini masih sama seperti smartphone Realme yang sebelum-sebelumnya. Hampir nggak ada perubahan. Dan ini gue sayangkan. Kenapa? Karena Realme mengklaim ini sebagai flagship, dan flagship itu ya namanya juga flagship, bendera dari sebuah kapal besar yang bernama Realme. Dan itu dilihat oleh orang-orang, tapi dari sisi desain menurut gue ini terlalu tradisional. Karena kalau kita mengacu sama tagline-nya, Speed of Future, memang ini secara speed kencang, performanya luar biasa. Kalau kalian butuh bukti ya tonton lagi aja video gue ini dari awal ya. Dan dengerin lagi penjelasan gue, ini memang sebuah smartphone yang kencang. Tapi kalau ngomongin future, ya ini future proof dari sisi spesifikasi, tapi dari sisi desain menurut gue, ini aja masuknya kategori tradisional. Memang warna dan finishingnya ini menurut gue kekinian. Frosted finish, warnanya juga warna-warna yang kayak gini yang lagi ngetrend. Tapi sisi lainnya itu tidak menunjukkan hal itu. Mungkin untuk mereka yang pemaaf gitu ya, ini dianggap sebagai sebuah signature. Ya, ciri khasnya Realme seperti itu. Tapi menurut gue sebuah flagship harusnya menawarkan sesuatu yang inovatif dan baru. Jadi ini tidak ada yang inovatif dalam hal desainnya sama sekali. Ya bagus menurut gue, tapi
tidak future-proof dari sisi desain. Dan satu informasi tambahan buat kalian, karena ini adalah flagship, tentunya ini punya NFC. Jadi jangan takut, ini ada fitur NFC-nya dan bisa mempermudah kalian bagi yang butuh. Dan sebagai penutup, Realme X50 Pro ini kira-kira cocoknya buat siapa? Well, smartphone ini cocok untuk mereka yang suka main game, suka menggunakan aplikasi-aplikasi berat, dan juga suka multitasking. Kemudian juga cocok untuk mereka yang suka foto-foto, kemudian merekam video menggunakan kamera belakang, tapi nggak suka ngevlog. Dan kemudian juga cocok untuk mereka yang pengen punya smartphone yang dipakai jangka panjang sampai 5G nanti ada di Indonesia. Dan mungkin juga untuk mereka yang nggak peduli sama tren desain smartphone. Realme X50 Pro ini mungkin cocok untuk mereka yang tadi gue sebut. Dan sekian pembahasan gue tentang smartphone ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Question of the day untuk video kali ini adalah, apa pendapat kalian tentang smartphone ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!